Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malam abad. Naam ya tulab madrasah mutawasitah Islamiyah Nuri Sunnah. Nama anak-anak SMP Islam Nuri Sunnah yang selalu saya banggakan, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, dalam kesempatan kali ini saya diminta oleh Pak Kepsek kita, Pak Ustadz Purwanto, untuk menyampaikan sedikit terkait niat atau adab menuntut ilmu. Langsung saja kita mulai, nggak usah berpanjang kali lebar. Anak-anak, dalam hal ini perlu kita pahami bahwa sekedar tambahan, sekedar mukadimah bahwa al-ulama'u warathatul anbiya, kata Rasulullah. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, dalam hal ini jangan dipahami bahwa ulama itu yang hanya paham ilmu agama, tidak. Tapi yang paham ilmu agama dan paham ilmu-ilmu umum, kita nyebutnya ilmu umum ya, ilmu kaun, ilmu alam semesta, ini semuanya ulama. Nah, karena dulu tidak membedakan para ulama antara ilmu A dan ilmu B, dipukul rata semua sama. Hanya konon di era zaman penjajahan ini mulai dibeda-bedakan dengan maksud seolah-olah yang belajar ilmu agama ini nanti adalah kaum yang terpinggirkan, kaum yang tidak akan maju. Bukan seperti itu. Baik, nggak usah melebar ke sana. Kembali lagi. Dan ketika kita menuntut ilmu, maka arah kita itu ke sana. Dan ketika kita sebagai pewaris para nabi, maka fokus kita, tata cara kita sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para nabi dalam menuntut ilmu. Nah, baik dalam hal ini, kalau kita lihat misalnya Rasulullah SAW waktu pertama kali diangkat menjadi Rasul. Jadi ketika turun wahyu pertama di Gua Hira di malam hari itu, para ulama menjelaskan Rasulullah baru menjadi nabi dan belum menjadi rasul. Akan tapi ketika di pagi hari menjelang subuh turun ayat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu kecuali sedikit. Maksudnya waktu malammu habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai tolak ukur dalam kita menempuh atau menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri. Kita menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah, biar kita makin mengenal Allah, biar kita makin paham bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangin hanya sholat saja, hanya zakat saja, enggak. Cetek sekali itu. Hanya itu toh tidak. Bahkan senyum kita kepada saudara muslim kita itu dihitung ibadah, maka banyak hal jenis-jenis ibadah yang mungkin kita tidak tahu yang perlu kita pelajari, dan intinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang tepat. Nah, bukan untuk dunia. Tahu banyak sekarang menuntut ilmu tujuannya dunia. Bahkan mereka yang menuntut ilmu agama tidak sedikit dari mereka yang tujuannya dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik, lanjut lagi anak-anak. Terus di antara bentuk adat menuntut ilmu adalah karena ilmu ini tidak kita dapatkan langsung dari malaikat Jibril yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi melalui guru-guru kita yang tentu mereka sangat berperan dalam hal ini. Maka yang perlu kita miliki adalah kita wajib sopan dengan mereka. Jadi Ustadz ngomong seperti ini bukan terus berharap Ustadz diperlakukan dengan cara sopan, tidak. Buat apa dan sebagainya, itu nggak bakal menambah di diri Ustadz menjadi terus bagaimana, terus nambah ini itu enggak ada hubungannya. Tapi ini lebih ke untuk kalian lagi. Bahkan para Ustadz sendiri pun merasa ketika ada santri yang cium tangan merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena mereka merasa dosanya lebih banyak daripada kalian. Karena usianya mereka lebih tua daripada kalian. Akan tapi ini hanya mengajarkan adab saja.
bahwa ini loh dari yang kecil kepada yang besar, dari seorang murid kepada guru, maka mereka dengan berat hati mau dicium tangannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita juga nggak berharap yang begituan anak-anak, tapi ini penting buat kalian supaya nanti ilmu kalian bermanfaat. Nah, kalau kalian sudah tidak bisa menghormati guru kalian karena suatu hal, bisa jadi suatu yang dibenarkan oleh kalian misalnya, maka saat itu segera pindah sekolah saja. Kenapa demikian? Karena nggak bakal manfaat ilmu kita kalau nggak bisa menghormati guru kita. Nah, tapi rasanya aneh ketika ada seorang murid, seorang santri yang tidak bisa hormat kepada Pak Ustadz Purwanto. Ini aneh sekali karena kentara sekali ya, kelihatan sekali bahwa beliau ini berikan seluruh tenaganya dan sebagainya untuk kemajuan kalian dan sebagainya. Nah, itu hanya sekedar contoh. Lanjut lagi anak-anak. Itu harus benar-benar dipegang. Si guru butuh apa, dilayani dan sebagainya. Nanti itu yang menyebabkan ilmu kita manfaat. Kisah seperti ini banyak. Ambil contoh kecil misalnya seperti Nafi maula Ibnu Umar. Nafi mantan budaknya Ibnu Umar. Budak, namanya budak ya, otomatis sopan santunnya pol. Hal ini yang menyebabkan gurunya ridho. Terus kemudian diajari ilmu yang banyak. Terus kemudian sepeninggal Abdullah bin Umar, maka Nafi ini pun menjadi ulama di bidang hadis. Nah, karena diajarin ilmu hadis yang begitu banyak. Baik, nggak usah panjang lebar di masalah itu anak-anak, lanjut lagi. Terus ketika sudah, maka menuju ke tahap yang lain lagi, yaitu ada 6 hal yang harus kalian miliki dalam menuntut ilmu. Yang hilang satu aja, maka kalian akan kesulitan untuk mendapatkan ilmu. Apa itu? Tak baca dengan cepat saja. Kata Imam Syafi'i, zakain yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu itu adalah zaka, cerdas. Cerdas ini lawannya idiot. Berarti asal kita tidak idiot, kita masuk kategori zaka. Mungkin kecerdasan kita beda-beda. Ada yang cepat nyerap, ada yang lambat. Tapi ilmu ya ilmu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak ada ceritanya yang cerdas 1 tambah 1 sama dengan 10. Yang bodoh, yang kurang cerdas, yang lambat menangkap 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Sama. Nanti begitu di otak hasilnya sama. Hanya saja yang kecerdasannya lebih itu menyerap lebih cepat. Yang kecerdasannya kurang itu menyerap sedikit lambat. Tapi dengan kesungguhan, yaitu poin yang ketiga, nanti kecerdasan itu akan lahir sendiri. Allah nanti akan kasihan ketika melihat kita yang otaknya ngepas tapi belajar pol-polan. Nanti Allah akan kasihan sama kita, terus Allah berikan kecerdasan sedikit untuk kita. Terus sampai kita mudah sekali menyerap. Nah, lanjut lagi anak-anak. Dan kisah seperti itu banyak, saya nggak pengen berkisah dalam hal ini karena memang waktunya pendek. Terus wahirs tadi udah, kesungguhan, wabulughah, harus ada biaya. Kalian harus punya biaya. Tentu dalam hal ini biaya entah orang tua kalian yang biayai, entah kalian sendiri yang biayai, atau dapat beasiswa dari sekolahan penuh misalnya. Itu biaya tidak boleh tidak. Tapi kalian nggak perlu mikir itu, insya Allah nanti Allah akan mudahkan melalui orang lain untuk kalian, entah orang tua kalian atau yang lain. Baik, lanjut lagi. Abul Qatin wa irsyadil ustadi. Terus kemudian petunjuk ustad. Jadi nggak bisa kita menimba sendiri, nanti malah tersesat. Perlu petunjuk ustad watu li zamani, dan masanya juga harus kain wahisin wastibarin, dan butuh sabar juga, istibar. Karena ketika kita semangat itu begitu kuat, biasanya kalian akan mengalami masa-masa futur, capek, lelah, malas. Maka saat itu, ketika masa futur itu tiba, istibar, perlu kalian harus sabar, jangan mundur. Kalau nggak bisa maju, tetap aja terus bertahan. Nanti insya Allah kalau kalian laksanakan, kalian akan bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Jangan sampai kalian tamat dari SMP Islam Nurul Sunnah, ngaji nggak terlancar, ini nggak paham, bahasa Arab nggak ngerti, nahwu nggak ngerti. Nah, ini
Jangan sampai nanti kita akan ketika kita akan besar akan menyesalnya itu berlipat-lipat. Nah, lanjut lagi, terakhir anak-anak, ada 2 pantangan yang harus dihindari oleh seorang santri. Tidak boleh ada 2 ini. Satu dari 2 ini juga tidak boleh. Apa itu? Pertama yaitu sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan la yatlubu al-ilma mustahinun la mustakbirun. Jadi tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu. Siapa itu mustahin? Pemalu. Maksudnya bagaimana? Ketika belajar di kelas nggak paham, mau nanya malu, nanti takut dikatain bodoh dan sebagainya, gini aja kok nggak paham. Jangan angkat tangan aja nggak apa. Emang kenapa kalau diketawain? Emang kalau diketawain uang jajan kita berkurang? Enggak. Martabat kita jadi jatuh? Enggak ada hubungannya dengan seperti itu. Maka diantara ciri-ciri murid yang berhasil, dia berani ngomong di depan ustadznya dengan angkat tangan, Ustadz, analah afan. Ustadz, saya nggak paham misalnya. Itu Ustadz usianya udah lebih panjang daripada kalian anak-anak, udah melihat banyak hal. Teman-teman Ustadz dari yang nol perutul itu banyak sekali, tapi tiba-tiba kemampuannya melesat begitu cepat, padahal otaknya biasa saja. Itu disebabkan karena selain kesungguhan, dia tidak pernah malu untuk bertanya kepada ustadznya, analah adri ya ustadz. Bahkan di awal-awal belajar, singkat aja anak-anak ya, itu dia nanya kepada ustadznya kata bahasa Arab yang mudah sekali, rokiba atau apa yang artinya naik itu ustadznya saking jengkel, masa gitu aja nggak tahu. Ustadznya pun jawab, no, kamu tidur ya, itu aja nggak paham. Nah, semua ketawa. Nah, di antara yang ketawa itu Ustadz ketawa dengan naudzubillah min dzalik. Jangan dicontoh ya. Nah, tapi sekarang Masya Allah, teman Ustadz itu sudah jadi Ustadz besar di Aceh sana. Aceh kan banyak ulamanya, kalau bisa jadi Ustadz di sana luar biasa sekali. Baik, yang itu nggak usah dipanjangin kali lebar. Berikutnya lagi, wala mustakbirun. Orang yang sombong itu juga nggak mungkin bisa mendapatkan ilmu. Kenapa demikian? Jadi biasanya ketika Allah berikan kelebihan yang lebih kepada kita, entah harta, entah muka yang lebih, entah otak yang lebih, dan sebagainya, karena kita sedang bahas menuntut ilmu, maka otak yang lebih cerdas. Kita nanti ketika memang lebih menonjol dari teman-teman yang lain, itu setan akan mulai main dia. Ya tuh, kamu paling pintar tuh di kelas kayaknya. Dalam masalah ini, wah kayaknya kamu menyerap, lihat temanmu itu bodoh sekali dan sebagainya. Setan akan membisikkan gitu. Nah, saat itu ketika kita kok dalam hati kita mengatakan, iya ya, saya lebih pintar, mereka bodoh-bodoh. Setan. Ketika setan ngomong seperti itu, segera kalian ingat bahwa ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, yang perlu kalian syukuri. Dengan apa? Terus bersungguh-sungguh. Nggak perlu sombong dan sebagainya. Kalau bisa, kalau di zaman Ustadz dulu ya, waktu sekolah zaman-zaman kalian, temennya nggak ngerti itu diajarin. Bukan dikatain, diajarin. Jadi nanti berkembang bareng-bareng. Kurang lebih gitu. Itu anak-anak sedikit dari Ustadz. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah kita. Al-Khitam sebagai penutup saat bawain oleh hadis Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah, atau Sunan Abu Dawud, yang intinya hadisnya sahih, yang bunyinya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang jalan itu tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, tujuannya tadi ya sudah saya sebutkan, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apalagi yang anak-anak, ini yang kita harapkan. Misalnya suatu ketika kalau ada dari kita yang meninggal saat menuntut ilmu, surga itu insya Allah, mati syahid, sama kayak orang-orang perang itu. Cuman kita nggak perlu dimandikan sebagaimana kita dimandikan, tidak seperti yang jihad terus syahid, tidak perlu dimandikan, kita dimandikan, tapi nanti di akhirat
sama-sama dapat pahala syahid. Ini kan luar biasa. Maka bisa kalian bayangkan langkah kalian, kesungguhan kalian, fokus kalian itu semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan diganjar. Dan sekali lagi anak-anak, orang yang ilmunya kurang maka biasanya lebih mudah untuk disesatkan oleh setan. Kurang lebih gitu anak-anak. Dari Ustadz terakhir, Ustadz hanya bisa mendoakan semuanya dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semuanya, terlebih lagi kalian dalam menuntut ilmu, serap sebanyak-banyaknya. Insya Allah guru-guru yang ada di Nur Sunnah lebih dari cukup lah untuk mengembangkan kalian. Kalian mau fokus apa, mau bahasa Arab sampai sepitar apa, lengkap insya Allah. Ada Ustadz Ismail yang dari Madinah, ilmunya Masya Allah luar biasa. Ada Syekh Pak Ustadz Purwanto, mau nanya apa masalah, insya Allah beliau juga bisa. Mau matematika setinggi apa bisa, mau bahasa Inggris yang kayak gimana insya Allah bisa. Dan masih banyak lagi ustadz dan ustadzah yang luar biasa. Ambil contoh misalnya kayak Syekh Adrian ya, bagaimana Masya Allah kesungguhannya beliau dalam mengajar, keikhlasannya, fokusnya adalah bagaimana mencerdaskan kalian. Ini belum syekh-syekh yang lain yang ada di SMP Islam Nur Sunnah, insya Allah akan membantu kalian dengan maksimal. Kurang lebih gitu, kejar mereka untuk bertanya masalah ilmu dan sebagainya, biar mereka juga makin semangat lagi dalam memberikan semua yang mereka punya untuk tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak-anak, nggak perlu panjang-panjang lagi, saya kira cukup. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.